Halo, ketemu lagi ibu-ibu cantik. Hari ini saya mau bikin gemblong. Bahan-bahannya kelapa parut, kalau bisa pakai yang setengah tua. Ini sekitar 1 butir kelapa. Ini tepung ketan 600 gram. Saya pakai campuran tepung beras 150 gram supaya kalau sudah dingin gemblongnya tuh masih empuk. Ini santan yang sudah dimasak, ini masih panas ya. Pakai secukupnya. Ini gula pasir 30 gram, garam 1 sendok teh. Nah, semua bahan ini kita aduk jadi satu, kita uleni sampai rata. Nanti kita bentuk. Kita masukkan santan. Ini banyak santannya, tergantung dari berapa banyak tepungnya ya. Dan tergantung dari kandungan dari kelapanya. Sepertinya kalau beli di sini yang udah jadi itu sarinya sudah diambil untuk dibuat santan kalengan. Makanya saya perlu tambahkan santan lagi. Nah, ini kita campurkan tepung ketan, tepung terigu, gula pasir, garam. Lalu kita uleni. Nah, ini yang sudah diuleni, santannya masih sisa ya. Saya nggak pakai semua karena itu kebanyakan. Nanti tinggal kita bentuk-bentuk. Ini saya nggak pakai sarung tangan, tapi tangan saya udah saya cuci karena susah ya. Bagi saya tuh kalau pakai sarung tangan tuh ribet. Gini ya, cara bentuknya seperti ini. Tinggal diginiin. Nah, kita uleni sampai selesai ya, sampai adonannya selesai. Nanti baru saya sambung lagi videonya, karena kalau sampai selesai videonya saya jalan terus terlalu lama, nanti kalian bisa bosen. Nah, ini yang sudah dibentuk semua ya, jadi semuanya dapat 50 pieces untuk satu resep. Kalau kalian terlalu banyak, tinggal bikin setengah resep atau terserah kalian. Sebentar lagi kita goreng. Setelah minyaknya sudah panas, kita masukkan. Apinya jangan terlalu besar karena nanti dalamnya belum matang. Jangan diaduk-aduk dulu ya. Sebelum bikin gemblong, sebaiknya sehari sebelumnya kita buat gula merah ya, seperti ini. Gula merah ini perbandingannya itu 50% gula merah atau gula aren dan 50%-nya gula pasir. Nah, menggoreng itu menggunakan sutil yang anti lengket. Kalau pakai sutil kayu itu biasa suka nempel-nempel. Nah, kalau sudah bisa dibalik, sudah tidak nempel, kita balik semuanya. Nah, dalam keadaan seperti ini kita tidak boleh didiamkan, nanti bisa pecah, meletus. Jadi harus sesekali diaduk sampai kuning dan kering. Yang ini sampai selesai butuh waktu 15 menit. Kita pasang timer 15 menit. Kita tunggu sampai selesai ya. Ini harus kita aduk, gak boleh didiamkan. Itu sebabnya, ini kuncinya, triknya, rahasianya. Kenapa goreng gemblong itu suka meletus? Karena didiamkan terlalu lama di atas kompor di minyak, jadi dia meletus. Tapi kalau sesekali kita aduk,
itu tidak akan meletus. Nah, setelah 15 menit, setelah sudah warnanya kuning seperti ini, kita angkat, kita tiriskan. Selanjutnya kita siapkan gula. Masak gulanya sampai berbusa ya. Ini kan gelembungnya masih besar. Nah, sebentar lagi sampai gelembungnya kecil-kecil, baru kira-kira ini masih seperti ini. Harus diaduk terus ya. Apinya ukuran sedang ya. Ini saya pakai nomor 5. Perbandingan gulanya, gula aren atau gula merah itu 50%. Ini sudah halus ya. Gelembungnya udah halus. Sudah boleh kita masukkan gemblong yang udah digorengnya. Apinya kita matikan, kita aduk-aduk terus. Kita aduk di posisi yang enggak panas ya, atau bisa pindahkan di bawah di lantai ya ngaduknya ya, jadi lebih cepat dingin. Sudah jadi. Nah, gemblong yang sudah jadi kita taruh di pengering, atau ini tempat untuk pendingin kue ya. Nanti sekali lagi saya kasih contoh cara bikin gulanya ya. Takutnya ada yang masih belum ngerti. Gak usah takut-takut bikin gula, gak usah takut. Gak jadi, coba aja, kalau gagal ulangi lagi. Saya juga dulu trial error bikinnya pertama-tama, tapi saya lihat di YouTube nggak ada yang kasih tahu supaya nggak meletus gimana. Nah, berdasarkan pengalaman saya buat, sekarang saya sudah tahu. Nah, ini kan ada gula sisanya, kita bisa langsung tambahkan gula yang sudah kita cairkan. Biasa saya 3 atau 4 sendok cukup. Boleh ditambahkan gula pasir pada saat seperti ini jika rasanya kurang gula pasirnya ya. Kira-kira 3 sendok makan, 3 sendok ini ya, supaya lebih kering gulanya. Panaskan gulanya sampai berbusa. Nah, ini sudah berbusa ya. Jangan terlalu lama juga ya, karena kalau terlalu lama nanti gulanya jadi karamel, jadi mengkilap, jadi kayak alot-alot. Nah, ini sudah boleh kita masukin seperti tadi ya. Kita aduk dulu biar sampai kena, baru kita tambahin. Ini posisi api masih tetap menyala ya. Baru kita masukin lagi. Gak usah takut-takut ya, karena
dia nggak bakalan hancur kalau udah digoreng. Kira-kira sudah rata seperti ini, apinya kita matikan. Tunggu sampai kering, nanti kita aduk-aduk lagi biar bagus. Kalau kita diamkan seperti ini juga bisa, cuman bentuknya mengkilap. Kalau saya lebih suka seperti yang ini nih ya, kalau ini mengkilap kalau kita diamkan. Oleh karena itu kita perlu aduk-aduk sampai gulanya benar-benar kering. Itu jadi ya, tinggal kita plating.